jiwa-jiwa yang berharga. Tidak ada panggilan hidup yang lebih terhormat di dalam hidup saya dan saudara selain kamu adalah utusan-utusan. Pelayan banyak siap untuk dituai Bapak Ibu, tetapi yang terjadi adalah pekerja. Tuhan membutuhkan pekerja untuk menjangkau orang-orang yang menderita. Demikian cuplikan khotbah yang akan kita dengar pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, mata kita untuk dapat menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Apapun media yang Bapak Ibu gunakan pada saat ini, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini secara utuh, sehingga berkat-berkat Tuhan dapat kita terima dengan utuh. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa memenuhi hati kita semua pada kesempatan saat ini. Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu boleh memimpin setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, tapi kami juga punya kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, mau menyimpan dalam hati, dan mau melakukannya setiap saat, setiap waktu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi pribadi yang mau Engkau ajar dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-38. Kemudian nanti kita akan lanjutkan masuk ke pasal 10, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan saya akan baca untuk kita sekalian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus, dan Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus
mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita pada kesempatan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita pada saat ini adalah pekerja Kristus. Ketika kita membaca perikop yang baru saja kita baca ini, kita mengetahui bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke desa, maka Tuhan menjumpai sebuah fakta, sebuah realita bahwa banyak orang mengalami sakit penyakit dan banyak kelemahan. Kelemahan di sini adalah bagaimana orang itu dalam situasi penderitaan yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melihat realita ini, maka timbullah dalam hatinya belas kasihan. Eleos adalah sifat Allah, belas kasihan adalah sifat Allah. Ketika ada belas kasihan Allah, maka ada tindakan yang akan diwujud nyatakan untuk mewujud nyatakan belas kasihan itu. Ketika Tuhan melihat banyak orang menderita, maka Tuhan ketika muncul belas kasihan dalam hatinya, maka dia akan mewujud nyatakan belas kasihan itu untuk menolong orang yang menderita itu. Jadi seperti yang saya katakan bahwa welas tanpa asih itu percuma. Ketika Tuhan benar-benar muncul rasa belas kasihan, muncul welas dalam hatinya, maka akan timbullah itu dalam asih yang akan menjadi actionnya menolong orang yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, ketika Tuhan benar-benar melihat fakta yang ada, realita yang ada, kenyataan yang Tuhan lihat itu benar-benar membuat hatinya menjadi terenyuh, muncul belas kasihan dalam hatinya, maka Tuhan pun berkata kepada para murid. Ketika Tuhan Yesus melihat fakta yang ada, Bapak Ibu, bahwa banyak orang yang menderita, banyak orang yang mengalami kelemahan, banyak orang mengalami kemiskinan, mereka sungguh membutuhkan uluran tangan oleh Tuhan. Maka Tuhan pun berkata kepada para murid-muridnya bahwa Tuhan membutuhkan pekerja untuk menjangkau orang-orang yang menderita itu. Ayat 38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi ibu bapak, kalau kita mau melihat perikop ini, Tuhan melihat fakta, Tuhan melihat banyak orang yang butuh pertolongan, maka Tuhan mengatakan kepada para murid, harus ada pekerja untuk menolong mereka. Tuaian sudah ada, masalahnya adalah apakah pekerjanya sudah siap? Tuaian adalah jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuaian adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuaian adalah orang-orang yang masih dalam terus penderitaan karena dosa-dosa mereka. Dan siapa yang akan membawa mereka mengenal Tuhan kalau bukan para pekerja yang siap untuk bekerja melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang keempat, Tuhan merekrut pekerja-pekerja itu. Ada 12 murid rasul yang dipilih Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau tuaian-tuaian itu. Kemudian di ayat 5 sampai dengan yang ke-8, bagaimana ketika Tuhan sudah merekrut para pekerja itu, maka Tuhan
mengutus mereka untuk pergi, menjangkau, memanen tuayan itu. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan adalah orang yang mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana kita boleh menggenapi firman Tuhan? Bagaimana kita boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan ini? Paling tidak, kita harus mau menjadi pekerja Tuhan. Kita harus mempersiapkan pekerja-pekerja itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang bagaimana caranya? Supaya kita boleh memperoleh para pekerja yang siap untuk melayani Tuhan, siap pergi diutus melayani Tuhan. Mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan memperingatkan, menjelaskan kepada saya dan saudara. Bahwa ketika tuayan banyak siap untuk dituai Bapak Ibu. Tetapi yang terjadi adalah pekerja itu sedikit. Oleh sebab itu kita gereja harus mempersiapkan para pekerja. Caranya adalah maka Tuhan memberikan satu solusi bagaimana. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Kita harus meminta kepada Sang Tuhan yang punya tuayan itu Bapak Ibu. Kita harus segera meminta para pekerja-pekerja kepada Tuhan. Kenapa? Tuayan sudah siap untuk dituai Bapak Ibu. Ketika saya beberapa waktu berjalan mancing di Ngadu, saya melihat perkebunan melon yang luar biasa sudah siap untuk dipanen. Saya membayangkan seandainya saja melon ini terlambat sedikit untuk dituai. Apa yang terjadi? Melon akan membusuk. Tidak ada nilai lagi di dalam diri melon itu. Dijual mboten payu to wong bosok. Nah, ini sesuatu yang urgent Bapak Ibu, sesuatu yang mendesak, sesuatu yang sangat segera untuk kita lakukan, meminta pekerja-pekerja kepada Tuhan yang punya tuayan. Kenapa? Karena tuayan ini ada batas limitnya. Tuayan ini kalau tidak segera dituai maka dia akan membusuk. Apakah kita akan diam melihat situasi seperti ini? Oleh sebab itu mari gereja kita harus benar-benar peka melihat situasi ini. Kita harus berdoa meminta kepada Tuhan yang punya tuayan itu supaya mengirimkan pekerja-pekerja yang siap untuk diperlengkapi dan diutus. Kita tidak bisa bekerja tanpa Tuhan Bapak Ibu. Kita harus terus melibatkan Tuhan karena ini proyeknya Tuhan. Kita tidak bisa gegabah sembrono, melangkah sendiri tanpa hikmat daripada Tuhan. Caranya kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa bukan hanya nafas, tapi doa itu adalah kebutuhan gereja. Dan seringkali gereja mengabaikan hal ini. Doa itu kebutuhan gereja. Karena hanya dengan doalah hadirat Tuhan hadir. Karena dengan doalah kuasa Tuhan akan nyata. Karena hanya dengan doalah kita mampu untuk menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Tapi seringkali gereja mengabaikan ini. Seringkali gereja melupakan bagaimana harus berdoa untuk meminta pekerja-pekerja untuk menuai tuayan yang sudah siap dituai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja seringkali hanya pengen mateng etok. Gereja hanya pengen enak etok. Seringkali seperti itu, mencari pekerja yang siap untuk langsung gas, tancap, jalan. Tapi tidak berdoa terlebih dahulu. Seringkali seperti itu. Bagaimana kita harus memahami bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan. Artinya ini bukan pekerjaan yang kemen-kemen Bapak Ibu. Yang kita tuai ini bukan melon, bukan lombok, bukan tomat. Yang kita tuai ini adalah jiwa-jiwa yang berharga. Kalau kita lengah, kalau kita tidak peka, kalau kita tidak cepat,
jiwa-jiwa ini akan membusuk atau mati dan tidak akan ada nilai bagi mereka. Oleh sebab itu gereja harus benar-benar berdoa, meminta kuasa Tuhan, meminta pekerja-pekerja untuk dikirimkan supaya benar-benar mau menjadi pekerja-pekerja yang melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar melihat kerinduan Tuhan ini sebagai sesuatu yang harus kita wujud nyatakan. Sekali lagi, gereja harus berdoa, jangan hanya terima matang edok. Gereja harus benar-benar mau berdoa, bersujud menghadirkan kuasa Tuhan untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Ya, seringkali kan begitu ya kan. Gereja golek pendeta itu kan, wah golek sing wis pinter musik, golek sing wis tenar, golek sing wis terkenal. Kok ya mempersiapkan sejak dini. Dimuridkan, dibentuk, dipersiapkan. Kemudian siap menjadi pekerja yang tangguh untuk menuai jiwa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, hal yang harus dilakukan adalah kita harus berdoa. Tidak bisa tidak. Mari sebagai gereja, baik secara organisasi maupun secara personal kita adalah gereja, kita benar-benar meminta kepada Tuhan yang punya tuaian itu, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya dikirimkan pekerja-pekerja. Untuk apa? Menuai tuaian yang sudah siap untuk dituai, supaya tidak limit, tidak sampai ke batas yang kelewatan expired atau nanti mereka akan menjadi sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah seperti yang Tuhan teladankan, rekrut para pekerja. Setelah kita berdoa, maka kita perlu untuk merekrut para pekerja. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Untuk apa? Untuk diperlengkapi. Seperti Tuhan memanggil ke-12 murid. Ini action yang selanjutnya. Ketika Tuhan melihat realistis fakta yang ada, bahwa dunia membutuhkan para pekerja untuk menolong mereka, Tuhan berdoa, mengajarkan kita untuk berdoa, meminta supaya pekerja itu datang. Dan selanjutnya adalah Tuhan mengajarkan kita, meneladankan kita untuk merekrut para pekerja. Ini yang sangat penting. Bagaimana Tuhan benar-benar mau supaya ada pemuritan di dalam setiap gereja. Pola pemuritan bisa macam-macam, Bapak. Tetapi yang pasti harus ada perekrutan, ada pemuritan, dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi pekerja Tuhan yang militan, yang punya integritas, sehingga mereka benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi pekerja yang menuai jiwa-jiwa yang membutuhkan. Bapak Ibu, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengutus para pekerja. Ketika gereja sudah berdoa, meminta pekerja-pekerja Tuhan, maka yang terjadi pasti Tuhan siapkan orang-orang yang siap untuk diperlengkapi. Rekrut mereka, muridkan mereka, perlengkapi mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah utus mereka. Ayat 5 sampai dengan yang 8. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah skala prioritas. Bahwa ketika sudah ada pribadi-pribadi, pekerja-pekerja yang siap untuk diutus, kemana akan diutus adalah kepada domba-domba Israel yang tersesat. Kepada domba-domba Israel yang hilang. Dikatakan di ayat yang 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ini skala prioritas dulu. Yang harus dikerjakan dulu mana dulu, yang terpenting mana dulu. Ketika saya sekali lagi mau bilang, ketika sudah ada para pekerja, maka yang perlu dilakukan adalah diutus. Kemana diutusnya? Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Secara khusus Tuhan menyebut kepada domba-domba yang terhilang dari Israel. Memang benar, visi Tuhan itu menjangkau dunia. Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ini benar, ini visi besar Tuhan, ini proyek besar Tuhan. Tetapi
Untuk sampai kepada visi itu, kita harus memulainya dari mana? Ayat 6 sangat jelas. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dari tempat lingkungan di mana kita ada, ini lebih dulu. Tidak mungkin kita bisa berlari 100 meter kalau tidak dari satu langkah dulu. Benar, visi Tuhan adalah menjangkau dunia, menjadi bangsa-bangsa ini menjadi murid Tuhan. Tetapi kita tidak bisa terus pergi ke bangsa-bangsa. Kita harus memulainya dari tempat di mana kita ada dulu. Skala prioritas kita adalah di mana kita ada saat ini dulu. Tuhan sangat jelas mengatakan itu, Bapak Ibu. Apalagi gereja kita, GITJ. Gereja Injili di Tanah Jawa. Ketika saya belajar kata terminologi dari kata Injili, Bapak Ibu, yaitu dari kata Evangelion atau kabar baik, atau juga dari kata Evangelizomai yang artinya adalah mengabarkan sebagai berita baik. Jadi kita orang-orang GITJ, Gereja Injili ini dapat menerima kabar baik. Itu dulu ada orang yang mewartakan kabar baik itu. Dan selanjutnya adalah ketika kita benar-benar menerima kabar baik itu, tugas kita adalah mewartakan kembali kabar baik itu. Jadi inilah gereja Injili. Semangat memuridkan, semangat memberitakan Injil. Itu seharusnya ada di dalam tubuh gereja yang katanya Injili. Kita tidak boleh melupakan spirit ini, Bapak Ibu. Jadi bagaimana orang Kristen yang Injili, termasuk saya dan saudara di gereja Injili di Tanah Jawa ini, tidak ada panggilan yang lebih terhormat. Saya sekali lagi mau mengatakan, tidak ada panggilan hidup yang lebih terhormat di dalam hidup saya dan saudara selain kita menghidupi Injil itu dalam hidup kita dan memberitakan Injil itu kepada banyak orang. Dimulai dari mana? Yuk, lingkungan terdekat kita dulu. Keluarga kita, gereja kita di tempat ini. Tuhan menyebut tadi dengan jelas bahwa domba-domba Israel yang terhilang. Jangan-jangan di dalam GITJ Bulung Cangkring ini pun ada domba-domba yang terhilang dari GITJ Bulung Cangkring. Mari kita mulai dari tempat di mana kita ada dulu. Memberitakan Injil. Kita harus mau diutus, kita harus siap diutus Tuhan untuk mewartakan kabar baik ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa kebanyakan orang Kristen itu rohani kalau pas ibadah saja. Kalau nyanyi sampai nangis-nangis. Jadi orang Kristen kebanyakan rohaninya itu ketika di gereja ibadah, angkat pujian. Kula sumende bringkos di angkat tangan, nangis-nangis. Kita pulang dari gereja sampai rumah, bukan dia yang nangis, anak dan istrinya menangis. Kenapa? Nek nang gereja kayak rohani-rohani, tapi nek tekan omah, galake kayak singo. Tang 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 tang, pak pok pak pok, main tangan. Sehingga anak istrinya pada takut dan menangis. Kebanyakan Bapak Ibu, memang ada orang yang tidak ke gereja karena kekerasan hatinya atau bebal. Tetapi kebanyakan juga kenapa ada orang Kristen tidak mau ke gereja? Karena mereka kecewa. Karena melihat bahwa orang-orang sering gereja sregep pelayanan bahkan, itu pun tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sehingga dia berpikir ngapain saya ke gereja. Pada artinya begini, bahwa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi kesaksian. Jadi kalau sudah begitu, siapa yang mau diperbaiki? Kita harus sadar bahwa 80% orang bisa percaya Tuhan itu karena teladan hidup. Bisa dari KKR, bisa dari program-program PI yang lain. Tetapi kebanyakan orang Kristen itu menjadi Kristen karena mereka melihat gaya hidup orang Kristen. Kalau kita menjadi orang Kristen, murid-murid Tuhan,
tetapi kehidupan kita tidak mencerminkan orang Kristen, maka ini tidak akan membawakan nama Tuhan dipermuliakan, tapi justru akan menjadikan nama Tuhan dipermalukan. Jadi ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita harus menjadi pekerja yang siap untuk diutus. Di mana kita ada saat ini, di keluarga mana kita ada, di lingkungan mana ada kita saat ini, kamu adalah utusan-utusan Injil. Gaya hidup Kristenmu harus nampak di situ. Kita berbeda dengan dunia. Cara hidup kita, cara perilaku kita, sifat-sifat kita berbeda dengan dunia. Dan Tuhan tidak salah mengirimkan kita di mana kita ada saat ini. Disitulah kita bertugas. Tidak ada orang-orang khusus yang punya talenta khusus untuk memberitakan Injil. Tidak ada. Memberitakan Injil itu bukan karunia, tapi tugas tanggung jawab semua orang percaya, termasuk saya dan saudara. Di mana kita ada saat ini, mari beritakanlah Injil. Dengan cara yang sederhana dulu deh. Gaya hidupmu seperti yang Yesus ajarkan. Itu saja. Kalau gaya hidup kita benar-benar seperti yang Yesus teladankan, seperti yang saya katakan, kita harus menjadi matetes, menjadikan pengajaran Yesus itu menjadi gaya hidup kita. Saya percaya, baik orang itu mau ikut Tuhan atau enggak, tapi paling tidak kita hadir untuk benar-benar menjadi kesaksian yang hidup yang benar bagi dunia, bagi keluarga, bagi gereja. Oleh sebab itu mari menjadi wong Kristen sing apik temenan, jadi wong Kristen sing tenanan. Ojo nek nang gereja ntok sing apik ketoke, tapi nek omah do tukaran, do gelut-gelutan, do jodaan, itu ndak akan jadi kesaksian Bapak Ibu. Jadi dengan setulus hati saya merindukan bahwa setiap Jumat di Jembulung Cangkring di tempat ini, mari tugas memberitakan Injil itu ada di pundak kita semua. Oleh sebab itu, mari kita lakukan itu dengan mulai hal yang sederhana, yaitu hidup kita ini benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita ini benar-benar mau melakukan firman Tuhan, hidup kita ini menjadikan pengajaran Yesus sebagai gaya hidup kita, style kita. Sehingga saya percaya, dimanapun kita berada, kita akan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Terserah orang itu mau terima Tuhan atau enggak, terserah orang itu mau percaya Tuhan atau enggak, terserah dia mau jadi orang yang percaya Tuhan atau tidak, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah memberitakan. Bagian kita adalah membagikan bahwa Yesus ada dalam hidup kita, memimpin hidup kita. Tuhan Yesus